Halo sahabat pemasyarakatan, telah kami rangkum kembali berita seputar pemasyarakatan di seluruh Indonesia selama sepekan terakhir. Untuk mengetahui berita apa saja yang ada di minggu ini, jangan kemana-mana dan tetap saksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Satu, pemberian vaksin booster kepada 7.000 pegawai Kemenkumham. Sahabat pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mendukung program pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Untuk itu, dilaksanakan pemberian vaksin booster kepada sekitar 7.000 pegawai yang berkantor di wilayah Jakarta dan Banten. Pemberian vaksin booster ini bertujuan meningkatkan proteksi diri dari 2 vaksin sebelumnya, serta meningkatkan antibodi tubuh terutama dalam menghadapi virus varian terbaru. Dua, pameran karya narapidana Kanwil Kemenkumham DI Yogyakarta. Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara yang berada di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta ikut serta dalam kegiatan pameran yang diselenggarakan Kamar Dagang Indonesia atau Kadin Indonesia 29 Januari hingga 5 Februari 2022 lalu. Kegiatan tersebut digelar sebagai rangkaian kegiatan Rapat Pimpinan Daerah Kadin Yogyakarta 2022 di Ballroom Hotel Ambarukmo, Sleman, Yogyakarta. Dalam kegiatan tersebut, Lapas dan Rutan seluruh Yogyakarta memamerkan hasil karya warga binaan pemasyarakatan. Produk yang dipamerkan diantaranya kerajinan kulit seperti sabuk dan tas, batik, kerajinan kayu, hingga wig. Bahkan produk wig yang dipamerkan sudah tembus pasar mancanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kami jajaran pemasyarakatan berada di Hotel Ambarukmo dalam rangka Rapimda Kadin DIY dan alhamdulillah jajaran pemasyarakatan Kanwil Kumham pada hari ini akan melaksanakan MOU bersama Kadin DIY, dan untuk itu kami juga mendapatkan satu space untuk melaksanakan pameran hasil karya warga binaan. Kedepannya kami berharap dari kerjasama ini akan bisa terus mengembangkan dan juga ikut mengajak Kadin di DIY memberdayakan warga binaan pemasyarakatan yang ada untuk lebih mengembangkan karya-karyanya dan lebih memasyarakatkan hasil karya warga binaan. Sebagai bentuk dukungan terhadap warga binaan, Kadin Yogyakarta juga telah menyatakan akan membantu kegiatan pembinaan mulai dari pengembangan produk, edukasi pemasaran hingga pengemasan agar produk warga binaan mampu bersaing di pasar nasional hingga internasional. Tiga, bakti sosial serentak, WBP Lapas Yogyakarta peroleh banyak manfaat. Warga binaan pemasyarakatan kelas 2A Yogyakarta memperoleh berbagai manfaat dari pelaksanaan kegiatan bakti sosial serentak di 30 provinsi se-Indonesia pada Sabtu 5 Februari 2022 lalu. Lapas Yogyakarta menjadi satu dari 47 lapas dan rutan yang menjadi sasaran penerima manfaat kegiatan bakti sosial tersebut. Bakti sosial tersebut diisi dengan berbagai kegiatan seperti vaksinasi booster, pemeriksaan PAP SMEAR, dan program KB, penyuluhan kesehatan warga binaan hingga pendampingan psikologi bagi warga binaan. Khusus kegiatan vaksinasi booster dilakukan sebagai langkah cepat penanggulangan penyebaran virus COVID-19 varian Omikron yang saat ini tengah merebak di Indonesia. Kepala Lapas kelas 2A Yogyakarta sekaligus tuan rumah pelaksanaan acara di wilayah Yogyakarta, Soleh Joko Sutopo, mengungkapkan kegiatan bertajuk berkolaborasi untuk mengabdi dengan hati diprakarsai oleh keluarga alumni Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada dengan melibatkan perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Yogyakarta, Asosiasi Rumah Sakit TNI Polri, dan Lapas Yogyakarta. Dengan ditandatangani perjanjian kerjasama, harapan besar kami akan berkesinambungan
khususnya kegiatan psikologi, pendampingan psikologi pada warga binaan masyarakatan, dan nanti vaksin mungkin di tahap ketiga ada lagi untuk warga binaan kami untuk dengan kerjasama dengan Rumah Sakit DKT. Jadi sangat kami di Lapas Kelas 2 Jakarta sangat mengucapkan terima kasih kepada Kakak Magor, Rumah Sakit DKT dan DKKBN jajaran. Kami perwakilan DKKBN DIY. Kami dari Rumah Sakit DKT Yogyakarta. Kami dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Yogyakarta. Kami siap berkolaborasi untuk mengabdi dengan hati. Empat, Dirjen Pas resmikan Kampung Bersinar dan jalin kesepakatan dengan Mitra Lapas Pemuda Tangerang. Sahabat Masyarakatan, Senin 24 Januari 2022 bertempat di Lapas Pemuda Kelas 2 Tangerang dilaksanakan kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama sekaligus pencanangan Lapas Bersinar serta pembukaan program rehabilitasi dan pelatihan kemandirian bersertifikat. Pastikan optimalisasi pelaksanaan pembinaan mental, spiritual, keagamaan bagi warga binaan pemasyarakatan berjalan dengan baik. Direktur Jenderal Pemasyarakatan tandatangani perjanjian kerjasama dengan Pengasuh Pesantren Indonesia dan Yayasan Mahanai Mulia Indonesia. Penandatanganan perjanjian kerjasama ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas 2A Tangerang, sekaligus pencanangan Lapas Bersinar, bersih dari narkoba, dan pembukaan program rehabilitasi ketergantungan narkoba, serta pembukaan pelatihan kemandirian bersertifikat untuk WBP Lapas Pemuda Tangerang. Dalam kesempatan yang sama, dilaksanakan juga penandatanganan perjanjian kerjasama antara Lapas Pemuda Tangerang dengan Pengasuh Pesantren Indonesia, Yayasan Asidikiyah, PT Swen Inovasi Transfer, dan Yayasan Besaki. Sementara itu, Dirjen Pas Renhat Siritonga menyatakan bahwa pemasyarakatan memiliki 3 pilar utama unsur pembinaan, yakni warga binaan pemasyarakatan, petugas, dan masyarakat. Ketiga pilar tersebut harus sama-sama berfungsi dengan baik agar pembinaan warga binaan pemasyarakatan dapat berjalan dengan lancar, sehingga tujuan pemasyarakatan untuk melakukan reintegrasi warga binaan dapat dicapai. Jadi kembali warga binaan ini yang ada di sini dapat berlatih di sini, reintegrasi di sini, kembali ke masyarakat, menjadi manusia yang berguna untuk bangsa dan negara, manusia yang berguna untuk pembangunan negara ini, manusia yang berguna juga untuk masyarakat di sekitarnya, dan manusia yang berguna juga untuk dirinya dan keluarganya. Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh mitra kerja pemasyarakatan yang telah membantu bersinergi dengan UPT Pemasyarakatan ikut serta dalam kegiatan pembinaan dan reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan. Dalam kegiatan tersebut, Dirjen Pas berkesempatan untuk meninjau Kampung Bersinar, Balai Baca, Kampus Kehidupan Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Pemuda Tangerang, sarana keterampilan dan olahraga, ruang kelas, hingga dapur bersih Lapas Pemuda Tangerang. Selanjutnya dengan diresmikannya Rumah Edukasi Anti Narkoba oleh Dirjen Pas di Kampung Bersinar yang nantinya akan dijadikan tempat sharing pengetahuan dan penguatan dan edukasi tentang bahaya narkoba, serta peresmian laboratorium komputer sebagai sarana prasarana belajar di Kampus Kehidupan Lapas Pemuda Tangerang. Kegiatan diakhiri dengan pemusnahan barang bukti hasil penggeledahan dan razia di Lapas Pemuda Tangerang yang dilakukan sejak bulan April 2021. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar dan dilaksanakan secara simbolis oleh Dirjen Pas, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten, dan Kepala BNN Provinsi Banten. Di Lapas Pemuda Tangerang ini sebagai implementasi dari 3 kunci pemasyarakatan maju, yaitu deteksi dini, berantas narkoba, sinergitas, dan back to basic. Lapas Pemuda Tangerang melaksanakan beberapa kegiatan, di antaranya penandatanganan perjanjian kerjasama. Kemudian yang kedua, dengan Yayasan Besaki dalam kegiatan program rehabilitasi medis dan sosial. Dan yang ketiga, dengan PT Swen Inovasi Transfer dalam rangka kegiatan pembinaan pelatihan kemandirian. Dan yang lebih penting lagi,
dalam rangka implementasi berantas narkoba dan deteksi dini, hari ini Lapas Pemuda Tangerang melaksanakan pencanangan Lapas Pemuda sebagai lapas bersinar, yaitu bersih dari narkoba, ya. Yang ini adalah salah satu dari rangkaian kegiatan P4GN yang merupakan program atau rangkaian program dari Lapas Pemuda sebagai lapas bersinar. Dan sebagaimana kita lihat tadi, ada segitu banyak barang-barang yang kita musnahkan, dan hasil barang-barang ini adalah hasil sidak yang telah kami laksanakan, baik sidak internal maupun sidak gabungan dengan Polres, dengan BNN dari periode April sampai dengan Desember 2021. Dari Lapas Pemuda Tangerang, Aji Pas TV melaporkan. Lima, pelatihan menulis kreatif Lapas Banjar. Lapas Banjar bekerjasama dengan Ruang Baca Komunitas Kota Banjar melaksanakan pelatihan menulis bagi petugas dan warga binaan pemasyarakatan. Pelatihan ini dilakukan sebagai bentuk pembinaan literasi, khususnya keterampilan menulis kreatif. Nantinya, dengan bekal keterampilan menulis yang diberikan, petugas dan warga binaan akan berkolaborasi membuat sebuah buku kisah kehidupan di lapas yang tak banyak diketahui masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi dan edukasi tentang kehidupan di lapas dalam berbagai perspektif. Buku ini akan dicetak dan didaftarkan di Perpustakaan Nasional serta didaftarkan hak ciptanya. Sahabat pemasyarakatan, sekian informasi yang dapat kami sajikan di minggu ini. Terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Dan untuk mengupdate berita seputar pemasyarakatan di seluruh Indonesia, ikuti media sosial kami dan jangan lupa saksikan Apa Kabar Pemasyarakatan di episode selanjutnya. Pemasyarakatan pasti. Mas, tahu Pas TV nggak, Mas? Nggak tahu. Nggak tahu? Enggak, belum pernah dengar sih, Mas. Belum pernah dengar. Itu yang lapas-lapas itu nggak sih? Pas TV merupakan program tayangan yang berisi informasi terkini seputar pemasyarakatan dari seluruh wilayah Indonesia. Pas TV hadir sebagai bentuk pertanggungjawaban publik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sekaligus sebagai media untuk meningkatkan citra positif pemasyarakatan. Pas TV menayangkan berbagai program seperti Apa Kabar Pemasyarakatan. Hermawan Pas TV laporkan. Voice of Correction. Rencana di Penjara. Prison Action! Petugas lapas. Waspada. Jangan. Melalui Pas TV, kita berupaya menjaga eksistensi pemasyarakatan sebagai bagian dalam penegakan hukum di Indonesia. Saksikan terus Pas TV yang tersedia melalui channel YouTube Humas Ditjen Pas.